Sikat gerombolan pendukung Rizik bikin semak, tangkap perlapnya. Ditulis oleh Sardi di Steward. Sebelum memulai, ada kabar gembira sekaligus kabar kurang memuaskan untuk pembaca. Kabar gembiranya adalah permohonan banding Rizik ditolak. Artinya Rizik tetap akan dipenjara selama 4 tahun untuk kasus tes swab rumah sakit Umi. Nanti akan ada artikel khusus untuk membahas ini. Kabar kurang memuaskan adalah hukumannya tidak ditambah. Harusnya ditambah 1 tahun atau 2 tahun, biar lebih seru. Tapi ya sudahlah, lebih baik 4 tahun ketimbang banding diterima dan hukuman dikurangi. Akan tetapi saat sidang tersebut terjadi kericuhan, apalagi kalau bukan karena masa pendukung Rizik tukang bikin semak jalanan. Demo masa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Sejumlah orang diamankan polisi di dekat lokasi gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa hingga mereka berlarian kocar-kacir menghentikan gelap penatasian. Beberapa di antaranya ada yang lari ke halte busway di lokasi, sementara beberapa orang terlihat diamankan polisi dan dibawa ke mobil tahanan. Setidaknya ada 3 orang yang diamankan polisi dari lokasi tersebut. Sampai saat ini belum jelas alasan dari penahanan mereka. Kericuhan ini bermula saat massa pendukung Rizik ini datang dari arah timur ke Cempaka Putih. Mereka ingin demo terkait sidang putusan banding. Akan tetapi kedatangan mereka sudah diantisipasi. Polisi menghalau massa sebelum mendekati Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa. Tiap kali ada sidang yang melibatkan Rizik, selalu ada ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Terdakwa lain kalau sidang pasti tidak akan repot dikawal, apalagi ada pengerahan banyak aparat untuk menjaga keamanan. Tapi untuk Rizik, ini beda. Negara harus habiskan anggaran untuk menempatkan aparat demi menjaga keamanan dari gerombolan tak ada otak yang ngakunya beragama tapi kelakuan mirip orang tak sekolah, mirip preman yang tidak punya adab. Gerombolan pendukung Rizik memang ibarat parasit, tidak pernah memberikan manfaat apapun bagi negara ini. Yang ada malah negara yang rugi memelihara kelompok pengacau seperti ini. Tidak taat hukum, diminta A malah melakukan B. Tidak ada hari demo tanpa ricuh. Ngakunya aksi damai, tapi ujung-ujungnya rusuh. Munafik tak tahu dia. Mereka ini tidak ada bedanya dengan Rizik. Lakunya mirip, pengikut biasanya memang akan mengikuti pola tingkah laku orang yang dijadikan parutannya. Tidak mungkin, pendukungnya kasar kalau Rizik tidak seperti itu juga. Polisi tanggap saja perlatnya. Beri tindakan tegas, kalau memungkinkan tahan lebih lama biar menangis di pojok sel. Sikat semua gerombolan pengacau yang tidak ada manfaatnya bagi negara ini. Kalau tak ada manfaatnya, harusnya tidak perlu ragu menyingkirkan mereka semua. Kelompok ini bisa dikatakan sudah kehilangan nyawa sejak Rizik ditangkap. Hanya saja mereka masih bisa membuat keributan kecil. Tunjukkan kalau negara tidak kalah dan tidak takut dengan gerombolan bertingkah preman. Buktikan dengan beraskan sisa-sisa gerombolan yang masih berlagak dan arogan. Biar mereka tahu, tidak ada siapapun yang berhak melanggar dan membuat kekacauan, apalagi melawan negara dengan cara yang keterlaluan. Meski perlawanan dari mereka tidak ada artinya karena terlalu lemah, tapi jangan dibiarkan terus seperti itu. Lama-lama warga bisa muak dan kesal. Tiap kali ada sidang, selalu ada demo. Belum lagi misalnya Rizik tidak ditangkap, bayangkan besarnya demo yang akan terjadi. Rizik pulang ke Indonesia memang mungkin bertujuan ke arah itu, menunggu komando sponsor lalu bergerak. Pengecut seperti Rizik tidak akan berani bergerak sendiri kalau tidak ada orang yang support di belakangnya. Rizik memang suka bikin masalah, tapi yang lebih parah adalah pendukungnya yang seringkali tak ada otak dalam bertindak dan berperilaku. Harusnya selain Rizik, petinggi-petinggi, orang penting dan juga korlap demo diadili juga dengan hukuman yang setimpal, biar ada efek jerah. Kalau hanya diamankan, lalu kemudian dibebaskan, besok-besok mereka tidak akan kapok, akan terus melakukan yang sama. Ya begitu terus sampai entah kapan. Demo ini bukan saja tidak ada gunanya, tapi juga terus menguras anggaran untuk mengawal. Hanya gerombolan Rizik yang begitu. Memang pengacau. Bagaimana? Menurut Nasdem salurkan bantuan ke Kristina. Siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu Kristina mendapat perhatian khusus Partai Nasdem Sulawesi Barat pada Selasa 10 Agustus 2021. Siswi dari Mamasa yang gagal bergabung dengan tim Paskibraka Nasional untuk upacara HUT RI ke-17 Agustus mendapat sejumlah bantuan dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Kristina, 16 tahun, adalah warga Dusun Lemba-Lemba, Desa Salotabang, Kecamatan Bambang.
Ia merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Dolia 59 tahun dan Jahia 57 tahun. Beberapa waktu lalu, Christina memang terpilih sebagai wakil Sulawesi Barat untuk bergabung dengan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Namun dengan alasan terkonfirmasi COVID-19, dirinya diganti. Lalu terjadi polemik, sebab yang menggantikan Christina bukanlah nama yang berada di urutan bawah sebagai cadangan, tetapi nama lain yang sama sekali tidak tertera di surat keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat. Mengobati rasa kecewa Christina, Partai Nasdem hadir, bahkan turun tangan ke kediaman Christina untuk memberi sejumlah bantuan berupa pembangunan rehabilitasi rumah, bantuan uang, dan laptop. Alasannya rumah yang didiami oleh keluarga Christina selama 5 tahun terakhir hanyalah berukuran 3 x 4 meter, sampai akhirnya mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dengan ukuran 6 x 6 meter yang didirikan di samping gubuknya. Bantuan Partai Nasdem berupa dana rehabilitasi rumah untuk digunakan membangun dapur rumah tersebut. Sekretaris DPW Nasdem Sulawesi Barat Rohim menyampaikan kunjungan ke rumah Christina untuk memberi dukungan moral. Ini merupakan bentuk kepedulian Partai Nasdem yang memiliki konsep Nasdem Peduli. Traknya pada Radar Sulbar, Selasa 10 Agustus 2021. Rohim menyebutkan pihaknya paham perasaan Christina dan keluarga, bahkan masyarakat Mamasa tentang perjuangan Christina. Itu tentu dilakukan agar Christina bisa tampil di Istana Negara sebagai Paskibraka Nasional. Namun, sayangnya Tuhan bicara lain. Namun yang pasti Tuhan punya rencana lain, ujar Wakil Ketua DPRD Sulbar ini sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bantuan Partai Nasdem dan 4 anggota DPRD Mamasa atas dorongan Bapak Pembangun Sulawesi Barat dan mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Soleh itu tak seberapa. Namun itu dilakukan semata-mata karena panggilan jiwa, ujar Rohim dalam haru saat melihat rumah yang telah ditempati sekian lama. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan rehabilitasi rumah sebesar Rp14.750.000 dari Partai Nasdem Mamasa dan juga sebuah laptop senilai Rp6 juta dari Anwar Adnan Saleh. Kami dengar itu keinginan Christina yang cukup lama, ungkapnya. Selain itu, sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, dirinya akan menyumbangkan uang tunai senilai 10 juta bagi Christina. Namun itu akan saya lakukan setiba saya di Mamuju, jadi akan saya transfer rekening miliknya, sebut Rohim. Tidak hanya itu, Rohim menyampaikan siap membantu beasiswa kuliah bagi Christina. Hal itu akan didiskusikan kepada rektor, baik Unhas maupun UNM. Ia bisa memilih salah satunya. Saya juga bersahabat baik dengan beberapa rektor, termasuk rektor UNM. Bisa dibantu masuk lewat jalur beasiswa, dan kita akan berikan dukungan finansial dari Pemprov Sulawesi Barat selama masa kuliahnya, tambahnya. Atas bantuan tersebut, Christina menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang diberikan, balas Christina. Christina menyebut saat ini dirinya masih beraktivitas dalam pembelajaran online. Meski jaringan internet hanya di daerah tertentu di desa Salutabang, keseharian saya kini belajar online, cari-cari atau jaringan internet di titik tertentu. Christina mengaku tidak akan ikut kegiatan Paskibraka baik tingkat provinsi maupun lainnya. Ada panggilan untuk ikut Paskibraka di provinsi, tapi saya masih trauma akan terjadi kejadian ini. Dan juga semangat saya masih sangat down. Akunya. Ia menambahkan hanya ingin mengejar cita-cita dari seorang aparat penegak hukum. Jika Tuhan berkenan, saya ingin jadi polwan. Ini saya cita-citakan sejak SD, tambahnya. Perwakilan keluarga Christina, Melkisedek, menyampaikan jika sampai saat ini bantuan yang diberikan Pemkab belum ada. Yang ada hanya bantuan dari donatur yang tidak disebutkan namanya, ujarnya. Lanjutnya, sebagai keluarga pihaknya masih terus membantu mengobati trauma Christina dengan semangat dan motivasi. Juga kami terus mendampingi setiap hari, sebutnya.